Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Sebelum memasuki pembahasan, kita akan berkenalan dulu dengan Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi memiliki nama Muhammad bin Umar Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali Al-Timi Al-Bakari At-Tabari Al-Asal yang memiliki silsilah yang dapat ditelusuri hingga ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dikenal dengan nama Ar-Razi. Ar-Razi memiliki beberapa gelar termasuk Abu Abdullah, Abu Al-Ma'ali, Abu Al-Fadl, Ibnu Khatib Al-Roy, Al-Imam, Fahr Al-Din Al-Razi, dan Syekh Al-Islam. Gelar-gelar tersebut diberikan padanya karena penguasaannya atas berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik yang bersifat agama maupun umum. Kelahirannya di Kota Rai pada tanggal 25 Ramadan 544 Hijriah atau 543 Hijriah, dan beliau meninggal dunia pada Hari Raya Idul Fitri tahun 606 Hijriah di Kota Herat. Masuk ke dalam gambaran umum Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib. Kitab Mafatih Al-Ghaib atau dikenal dengan Tafsir Ar-Razi. Tafsir ini lengkap 30 juz. Pertama kali dicetak itu di Kairo pada tahun 1278 Hijriah atau 1289 Hijriah dalam 6 jilid. Kitab ini mengusung pendekatan bil al-ra'yi yang komprehensif, menjelaskan setiap ayat-ayat Al-Quran secara logis dengan penekanan pada substansi atau ruh yang terkandung. Meskipun tanpa mukadimah, tujuan kitab ini dapat disimpulkan dari analisis Muhammad Ali Iyazi yang mengatakan bahwa kitab ini bertujuan pertama, membela Al-Quran dengan argumen rasional dalam akidah serta menolak pandangan sesat yang meragukan keberadaan Al-Quran. Tujuan yang kedua adalah Ar-Razi meyakini bahwa Allah itu memiliki dua alam, yaitu alam yang terlihat, yang kita bisa lihat yaitu semesta, dan alam yang dibaca yaitu Al-Quran. Tujuan yang ketiga adalah menanggapi intervensi kajian rasional dalam mazhab dan aliran tertentu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kitab ini menjadi rujukan utama para mufasir, khususnya dalam aspek rasionalitasnya. Masuk kepada latar belakang penulisan Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib. Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi sebagai respon terhadap kondisi sosial pada masa hidupnya, di mana ia menghadapi tantangan dari kelompok Karomiyah, Mu'tazilah, dan perbedaan akidah dalam mazhab-mazhab seperti Syafi'iyah, Hanafi, dan Syiah. Zaman dinasti Abbasiyah juga ditandai dengan kesempitan umat Islam dalam aspek sosial, politik, akidah, dan ilmu pengetahuan yang mencapai puncaknya dengan ancaman perang salib. Ar-Razi yang ahli dalam berbagai bidang ilmu menulis kitab tafsir ini sebanyak 8 jilid sebagai tanggapan terhadap ideologi yang dituangkan dalam tafsir Zamakhsyari. Dalam tafsirnya, Ar-Razi secara konsisten membantah pandangan Mu'tazilah dan mencari cara untuk mempertahankan mazhab Syafi'i. Sebaliknya, Zamakhsyari menyatakan bahwa selain Mu'tazilah adalah musuh Allah dan pembuat bid'ah, sehingga terjadi perdebatan antar aliran dalam penafsiran Al-Quran. Selanjutnya adalah metode dan pendekatan penafsiran kitab Mafatih Al-Ghaib. Penafsiran kitab Mafatih Al-Ghaib oleh Ar-Razi mengusung metode tafsir al-ra'yi dengan penerapan argumen-argumen rasional. Dalam proses penulisannya, Ar-Razi menggunakan metode tahlili dengan mendalami isi mushaf secara menyeluruh dan juga menerapkan metode muqaron dengan membandingkan pendapat ulama dengan pandangannya sendiri. Diversitas corak tafsirnya mencerminkan kedalaman pengetahuan Ar-Razi, di antaranya mencuat corak teologis, fikih, dan filsafat. Dalam aspek teologis, Ar-Razi menitik beratkan pada mazhab Asy'ariyah untuk menjelaskan masalah akidah. Sementara dalam fikih, preferensinya lebih kepada mazhab Syafi'i. Dalam konteks filsafat, Ar-Razi cenderung menentang pemikiran teologis dari kelompok Mu'tazilah karena kitab tafsir ini dibuat untuk menjawab teologis yang telah dibuat oleh Zamakhsyari, di mana Zamakhsyari itu adalah seorang yang bermazhab Mu'tazilah. Selanjutnya, sistematika penulisan kitab Mafatih Al-Ghaib.
Imam Fakhruddin Ar-Razi mengadopsi pendekatan sistematika dalam penulisan tafsirnya, yaitu kitab Mafatih Al-Ghaib. Beliau memulai kitab tafsirnya itu dengan menyebutkan nama surat, lakop surat, tempat turun dan bilangan ayat. Setelah itu, Ar-Razi mengulas munasabah antara ayat dan surat, fokus pada satu topik tertentu. Penjelasan dilakukan dengan membahas masalah, seringkali berbagai sisi seperti nahwu, usul, sabab al-nuzul, dan perbedaan qiraat. Sebelum menjelaskan suatu ayat, Al-Razi mengungkapkan penafsiran dari sumber-sumber otoritatif seperti Nabi, sahabat, dan tabi'in. Kitab ini juga memiliki ciri khas dengan menggunakan kata seperti masalah, bahas, qaul, ihtimal untuk membuka pembahasan dan merinci pendapat ulama. Ciri ini mencerminkan beragam metode dan corak dalam penafsiran tafsir Al-Quran oleh Fakhruddin Ar-Razi. Contoh penafsiran dalam kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 241 sampai 242. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqina kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun, yang artinya bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Pada tafsir Mafatih Al-Ghaib, ayat di atas itu dijelaskan bahwa ayat-ayat di atas itu menerangkan tentang hak-hak wanita yang telah diceraikan. Menurut penafsiran pertama, ayat tersebut diartikan sebagai kewajiban memberikan hak mut'ah kepada wanita yang telah diceraikan. Namun ada perdebatan mengenai apakah ini berlaku untuk semua wanita yang bercerai atau hanya pada kasus-kasus tertentu. Dalam konteks ini terdapat dua pendapat tentang kata nafkah. Pendapat pertama mengatakan bahwa ini adalah mut'ah, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa ini adalah nafkah. Nafkah di sini merujuk pada biaya hidup atau nafkah hidup. Pendapat kedua lebih condong pada pemahaman bahwa ini bukanlah hak mut'ah, melainkan kewajiban memberikan nafkah hidup kepada wanita yang diceraikan. Penjelasan mengenai pemilihan istilah nafkah dengan penegasan terakhir tentang hukum-hukum dianggap sebagai penjelasan terakhir terkait ayat tersebut. Pemilihan istilah ini mungkin dilakukan untuk menegaskan kewajiban memberikan nafkah hidup kepada wanita yang telah diceraikan. Imam Syafi'i memiliki pandangan khusus terkait wanita yang diceraikan dengan mahar dan tidak mendapatkan haknya ataupun mut'ah. Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa melalui penafsiran Ar-Razi ini tidak hanya menjelaskan makna literal ayat, tetapi juga membahas tentang berbagai pandangan ulama, kontroversi, dan memberikan penjelasan mendalam tentang konteks dan hikmah di balik ketentuan tersebut. Ini mencerminkan pendekatan tafsir Al-Ghaib yang mencakup berbagai aspek untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mungkin cukup sekian. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.